itu cerita diri saya sendiri semuanya kan. Zaman awal-awal dakwah dulu pada zaman tahun 80-an 9 itu. Masya Allah, saya itu baru turun dari pondok ya nggak punya apa-apa. Tapi namanya ayah saya dan ibu saya itu semangatnya itu luar biasa. Pokoknya kemana aja saya mesti kasih duit. Ya. Keluar kasih duit, ke Indomutin kasih duit, kemana aja lah. Kamu mau pergi kemana? Saya yang duit, katanya ayah saya. Bahkan waktu akhir hayat dari ibu saya itu di rumah sakit di Jogja sana. Keadaan sakit keras. Nah, waktu sakit keras saya nunggu ibu saya itu loh. Tiba-tiba orang-orang Solo itu datang ke rumah sakit usuli. Pak Kiai waktunya keluar tuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwwata illa billah. Ini saya nunggu ibu saya begini. Tapi ibu saya itu dengar. Ron, katanya ibu saya, kamu pergi saja. Kamu nunggu saya juga nggak sembuh-sembuh saya. Kamu pergi aja. Akhirnya saya dengan berat hati itu pergi ke Jakarta, keluar 3 hari. Cuma 3 hari aja sebetulnya itu. Tapi itu tidak akan saya lupakan itu. Penyemangatan ibu saya itu sampai sekarang nggak lupa. Semoga beliau pun dapat barokahnya dakwah ini di kuburnya. Jadi kalau jadi ibu itu begitu, jangan mumet sedikit, anaknya mau keluar nggak boleh. Ibu sudah tua nak, nggak usah neruskan takhusus nak. Khidmat ibu itu kan pahala besar nak, ya. Maka anaknya, iya betul bu. Ya, akhirnya memang anaknya itu juga sudah males mondok. Cocok ini ibunya ini. Nah, hanya di rumah aja. Ternyata di rumah bukan khidmat sama ibunya. Nggak lama minta kawin. Nah, terus ditinggalkan ibunya itu. Sudah nggak ngaji, nggak khidmat ibunya, nggak tahu khidmat siapa akhirnya itu. Ini cerita aja semuanya kan. Ini bukan menyinggung orang, tidak. Bapak-bapak semua itu adalah tamu-tamu saya yang sangat saya muliakan. Saya tidak ingin menyinggung siapa-siapa. Tapi kita pikirkan betul-betul ini. Bagaimana anak kita ini bisa nanti terus menjadi amal jariah kita. Maka ibaratnya kita ini beli mobil, sampai di rumah siapkan garasi, siapkan tempat mobilnya. Kalau kita ini beli mobil sampai di rumah nggak kita siapkan garasi tempat mobilnya, hanya kehujanan, kepanasan, akhirnya rusak, gembos, sayangen. Nah, begitu juga kita anak-anak kita sudah ngaji sekian lama, maka di rumah itu kita sambut bagaimana ilmunya itu bisa bermanfaat. Bagaimana caranya? Maka kita hidupkan usaha-usaha masjid, usaha-usaha dakwah. Kita buat pesantren-pesantren seperti yang diceritakan Pak Imta tadi. Di beberapa tempat ini masjid jadi pesantren-pesantren. Itu di Masjid Syafi'iyah yang dekat pondok itu sudah berapa puluh orang-orang kampung itu telah menjadi hafid-hafid Quran. Kita pikirkan masjid-masjid kita jadi pondok-pondok pesantren. Kita pikirkan rumah-rumah kita ini nanti santri-santri putri sampai di rumah undang tetangga-tetangganya itu ngaji Quran, ngaji masalah fikih-fikih yang diperlukan. Nggak usah nunggu-nunggu bangun pesantren, rumahnya itu aja jadikan pesantren. Kayak para sahabat dulu, rumah-rumahnya itu jadi pesantren, nggak repot-repot bangun. Tapi seumpama dari satu kabupaten, namanya ini kabupaten mana? Jeneponto. Maka orang-orang yang fikir itu musyawarah, buatlah pesantren di sana. Di sana ada alumni Al-Fatah 10 orang. Buat pesantren satu pesantren situ. Kerjasama menghidupkan pesantren seperti di sini. Pesantrennya ada ngajinya, ada dakwahnya, ada wiridnya. Maka di Jeneponto pun berdiri pesantren. Di
Padang pun buat begitu juga, di Poso buat begitu juga, di Aceh buat begitu juga. Nanti kalau sudah setiap kabupaten itu ada, bikin lagi setiap kecamatan ada. Kemudian bikin lagi setiap kampung ada. Itu saya lihat orang-orang dunia setiap desa ada SD. Kenapa kita tidak pikir setiap desa ada pesantren? SD itu yang dipikirkan itu 1 tambah 1 2 itu 2 tambah 2 4 itu diulang-ulang sampai 6 tahun. Namanya jadi matematika. Nah. Jadi Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita tidak bikin pesantren-pesantren setiap kampung untuk supaya orang-orang itu yakin, hafal, yakin, mantep, mancep dengan la ilaha illallah sehingga akhirnya pada masuk surga. Itu Departemen Kesehatan dibikin tiap kecamatan ada puskesmas. Kenapa kita tidak bikin tiap kecamatan ada masjid yang hidup 24 jam? Tiap kampung ada masjid hidup 24 jam. Kita pikirkan, insya Allah kan? Itu nanti wali-wali murid pulang tuh musyawarah itu. Di mana tempat yang paling munasib di kecamatan kita ini atau di kabupaten kita ini untuk kita buat pesantren? Anak-anak kita sudah mau selesai tahossus ini. Bagaimana kita bikinkan garasi di kabupaten kita ini biar nanti mobil yang baru datang di Temboro nggak cepat rusak. Maka musyawarah. Nah, ini anaknya itu usaha, berpikir, doa, orang tuanya usaha, pikir, doa, insya Allah Allah tidak akan sia-siakan kita. Sudah sunnatullah semuanya kan. Timbulnya perbaikan-perbaikan itu dengan fikir dulu. Fikir, doa, bergerak, berkorban, akhirnya timbul kebaikan-kebaikan di mana-mana.